Halo Derik, ketemu lagi dengan Kak Purnama di Bimbel Guru Les. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Yuk, langsung aja ya ke materinya. Kakak akan share screen dulu. Materinya sudah kakak siapin nih. Kita akan bahas. Oke. Oke, adik-adik. Nah, kalian bisa perhatikan di sini adalah slide pertama, ya. Kakak sajikan dua buah gambar. Yakni kalian sudah tahu ya, yang ini adalah kapal selam dan yang ini adalah balon udara. Biasanya ini siswa-siswa kalau belajar pasti nanya gunanya apa sih, gunanya apa sih. Nah, ini hukum Archimedes sudah digunakan di beberapa alat yang tentunya ya memberikan kegunaan hiburan bagi umat manusia. Ada kapal selam ya, yang bagaimana sih kok bisa dia muncul terus kemudian tenggelam kayak gitu kan, melayang di laut seperti itu ya. Bagaimana prosesnya? Kan biasanya kalau kita ngituin bisa batu kan ya tenggelam, kalau ngapung ya ngapung, tapi kapal selam itu bisa diatur. Dia mau terapung bisa, mau melayang bisa. Ya, kalau tenggelam ya tinggal rusakkan mesin aja. Oke, kemudian ini ada balon udara. Nah, kan ini juga salah satu alat ya yang memanfaatkan konsep dari hukum Archimedes ya, sehingga kita bisa ya menikmati pemandangan ya tanpa perlu pesawat terbang. Jadi cukup dengan balon udara. Walaupun sih mahal juga sih balon udara ya. Oke, gimana sih konsep hukum Archimedes itu? Langsung aja yuk kita ke materinya. Nah, asal mulanya ini bermula dari kakek Archimedes ya. Jadi namanya adalah Archimedes. Ini adalah gambarnya. Dia merupakan ya asal mula bagaimana hukum Archimedes ini ada. Ia merupakan seorang ahli matematika dan penemu asal Yunani yang hidup antara tahun 287 sebelum Masehi hingga 212 sebelum Masehi. Ya, kata yang paling diingat adalah Eureka. Artinya telah ketemukan. Ya, jadi dia menemukan konsep atau hukum Archimedes, di mana ada kasusnya dia disuruh untuk ya mengecek mahkota sang rajanya. Dia suruh mengecek mahkota sang raja itu apakah emas murni atau mengandung perak itu. Ya, itu alurnya. Tapi kita langsung masuk ke konsep atau hukum Archimedes ya. Nah, bagaimana sih konsep bunyi hukum Archimedes itu ya? Jadi tidak akan sama banget dengan apa yang dia bilang oleh si Archimedes ya. Jadi pada intinya adalah setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida. Fluida ini ya artinya zat alir yang bisa bergerak. Berarti bisa cair, bisa gas gitu loh ya. Maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas ya, atau gaya apung. Jadi fenomena sederhana ketika kita bawa balok misalnya atau batu, kalau dibandingkan ya antara dua kondisi ya, kita bawanya di jalan ya dibandingkan dengan ya itu di dalam air, rasanya ya akan terasa lebih enteng kalau di dalam air. Ternyata ini udah dijelasin di konsep bunyi hukum Archimedes bahwa ketika dia tercelup dia akan mendapatkan gaya angkat. Nah, gambarnya nih kakak ada gambar nih kakak sajiin ya. Jadi ini anggap aja batu ya, dicelupin ke dalam air ya, anggap aja air nih. Dia batunya itu kan memiliki berat benda. Di sini disimbolkan W ya. Sesuai dengan konsep bunyi hukum Archimedes, bendanya tercelup, maka dia akan mendapatkan gaya angkat. Nah, FA. Jadi perlu diingat gaya angkat atau gaya apung itu hanya istilah. Jadi konsepnya sama maksudnya ya. Jadi FA. Ya. Jadi tentu akan terasa lebih ringan sehingga akan ada kasus atau istilah berat benda di dalam zat cair. Ya. Berat benda di dalam fluida boleh juga. Intinya di dalam air ya. Ada dia berat bendanya khusus. Kan dia akan terasa lebih ringan, ya.
Di sini ada simbol V1 dan V2. Ini nanti berkaitan dengan kalau V1 ini adalah volume total benda. Ya, sedangkan kalau V2 adalah volume benda yang tercelup. Ya, itu konsep awal dulu. Apa emangnya hubungannya nanti, Kak? Kok ada 2V di sini? V1 itu adalah volume total, V2 ini adalah volume tercelup. Nah, oke. Kita akan lanjutkan. Nah, besarnya gaya apung. Kita udah tahu konsep bahwa ketika benda dicelupin atau tercelup ke dalam ya fluida, bendanya akan mengalami gaya dorong angkat ya atau gaya apung. Sekarang besarnya berapa? Nah, besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, berat air yang dipindahkan. Berarti yang dipindahkan itu kan air yang kena celup ini aja kan, V2 kan, ya. Jadi di bagian ini aja yang dipindahkan, yang lain kan nggak kena. Itu yang terpindahkan. Anggap sebelumnya ini belum dicelupin karena airnya ada di sini kan, kemudian kena celup, ya jadi berat air yang mana? Yang ini aja, air yang di bagian sini aja yang dipindahkan. Nah, itulah yang kita perlu cari beratnya. Berapa berat air yang dipindahkan? Sebelumnya kalian udah tahu kan, berat itu apa? Berat adalah massa benda kali percepatan gravitasi. Atau bisa dituliskan ya, Oke, W sama dengan M kali G. Ya, kalian tahu kan, W ini adalah berat benda, satuannya apa? Newton. Ya, oke. Terus kalau massa, satuannya kilogram. Ya, lalu G itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita hanya perlu, kalau mau tahu berapa besar gaya angkatnya, kita hanya perlu cari berapa berat air yang dipindahkan, yang di bagian sini. Ya, berapa sih? Kayak gitu. Itu yang kita cari. Pintar, bisa kok. Ya. Nah, arah gaya yang bertolak belakang. Jelas. Arah gaya berat ke bawah kan? Oke. Atau kalau lebih umumnya adalah menuju ke pusat bumi kalau di bumi, ya. Sedangkan arah gaya apung ke atas. Sesuai dengan konsep gaya, kalau dia berlawanan, maka gayanya tinggal dikurangi atau cari selisihnya, ya. Oke, di bagian sini kita sudah tahu konsep besarnya gaya apung, ya, secara teoritis. Jadi dia sama dengan berat air yang dipindahkan. Lagi bentar, kita coba matematisnya. Menghitung berapa berat air yang dipindahkan. Oke. Hop, kita lanjut. Ya. Berat benda dalam air. Nah, sebelum menghitung berat airnya ya, kita konsep dulu berat benda dalam air. Ya. Berat benda di dalam air itu diberi simbol WS di sini. Ya. Ini hanya masalah simbol saja. Kemudian berat benda sebenarnya kan diberi lambang W. Ini udah nggak asing ya. Sedangkan gaya angkat atau ke atas ini ya, atau gaya apung diberi simbol FA. Sesuai dengan konsep ya gaya, kan gaya berat benda yang sebenarnya dengan gaya angkat kan berlawanan arah tuh, ya berlawanan arah. Kalau dia berlawanan arah, maka tinggal dikurangi. Maka kita akan mendapatkan besar ya berat benda di dalam air. Jadi WS ya sama dengan W kurang FA. Ya. Jadi berat benda di dalam air itu sama dengan berat benda sesungguhnya ya, berat benda sesungguhnya. Oke, dikurang gaya angkatnya kan? Gaya angkatnya kan? Jadi kan berat benda dalam airnya itu kan lebih ringan. Karena apa? Dikurangi gaya angkat. Berat sebenarnya itu dikurangi dengan gaya angkat. Nah, dari konsep inilah akan sesuai dengan fakta yang ada kan? Bahwa berat benda di dalam air terasa lebih enteng. Ya, kayak gitu. Sekarang kita akan lanjut nih. Oke, untuk menghitung ya berapa besar gaya angkatnya atau gaya apungnya. Kalau berat benda sesungguhnya kan kita udah tahu, ya. Berat sesungguhnya kan sama dengan oke,
M kali G kan. Oke, ini kan M kali G. Nah, kalau gaya apungnya itu kita bisa rumuskan dengan seperti ini. FA sama dengan rho zat cairnya kali volume zat cair yang dipindahkan kali gravitasi. Kok bisa persamaannya seperti ini? Nah, yuk kita akan mulai dengan konsep awal bahwa gaya apungnya sama dengan ya berat zat cair yang dipindahkan, ya kan? Itu kan konsep yang dikasih sebelum di slide sebelumnya kan. Jadi gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga kita bisa gambarkan dulu seperti ini ya. Oke. Ya, ini anggap ya, sebuah balok ya. Anggap, sorry ini gambarnya agak jelek ya adik-adik. Nah, ini adalah volume totalnya. Nah, ini volume totalnya baloknya anggap VT. Kemudian ada volume yang tercelup. Nah, PC. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Kita akan menghitung berapa berat zat cair yang dipindahkan. Seberapa besar dia? Volume berat zat cair yang dipindahkan akan sama dengan volume benda yang tercelup. Sekali lagi, seberapa besar volume zat cair yang dipindahkan? Oke, akan sama dengan volume benda yang tercelup. Ya kan? Kalau misalnya dia tercelup 1 meter kubik, maka zat cair yang dipindahkan adalah volumenya 1 meter kubik. Ya kan? Nah, kita akan mulai sekarang dari sini sekarang. FA, berat zat cair itu sama dengan apa? Kan berat zat cair, berat kan sama dengan M kali G. Ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan M-nya kita bisa uraikan. Oke. Ini kan berat zat cair yang dipindahkan. Berarti kita akan mencari massa zat cair yang dipindahkan. Nah, zat cair tentu memiliki massa jenis rho simbolnya ya. RHO bacanya. Ya. Nah, persamaan massa jenis masih ingat? Rho sama dengan M per V. Ya. Sehingga kalau kita mencari M ya, sama dengan V-nya bawa ke atas. M sama dengan V kali rho, atau boleh ditulis M sama dengan rho kali V. Ya. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Massa zat cair yang dipindahkan sama dengan rho zat cair dikali volume zat cair yang dipindahkan. Rho-nya kan pasti udah ada angkanya, berarti kita bisa tuliskan rho kali V kali G. Ini kan berarti volume zat cair yang dipindahkan jadinya kan? Volume zat cair yang dipindahkan. Berapa besar volume zat cair yang dipindahkan? Kan seperti yang kakak bilang tadi. Sama dengan volume benda yang tercelup. Misalnya, oke, volume total bendanya adalah 10 cm kubik. Kemudian dia tercelup setengahnya. Berarti berapa volume celupnya? 5 cm kubik. Berarti berapa volume zat cair yang dipindahkan? Ya, benar. 5 cm kubik. Sekali lagi, volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup saja. Bagian yang tercelup saja. Ya, jangan semuanya, tapi yang tercelup saja. Sehingga kita dapatkan persamaannya, oke? Kan sama dengan rho kali VCV kali G. Ya, di mana rho ini adalah rho zat cairnya. Oke, jangan rho bendanya. Ya, ini perlu kakak uraikan lagi rinci ya. Dengan FA, ini adalah gaya angkat atau gaya apung. Satuannya apa adik-adik? Newton ya. Terus rho zat cair, ingat rho zat cair, bukan rho bendanya. Ya. Oke, ini bisa aja
air nanti, minyak juga bisa. Intinya zat cair aja, kayak gitu ya. Oke. Biasanya satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya. Lalu ada volume zat cair yang dipindahkan. Ingat, yang dipindahkan. Itu sama dengan volume bagian benda yang tercelup. Bukan volume total. Bukan volume total, tapi volume bagian benda yang tercelup saja. Oke. Satuannya apa? Oke, kalau volume kan tentu jelas ya, meter kubik ya, kali. Nah, kalau bukan kali ya, sorry. Kemudian ini ada gravitasi, ada percepatan gravitasi. Tentu kalian sudah tahu kan ya, meter per sekon kuadrat. Oke, percepatan gravitasi kalau nanti di soal tidak diberikan berapa nilainya, langsung aja pakai secara umum nilainya adalah berapa? Berapa? Ya, benar, 10 ya, meter per sekon kuadrat. Oke, itu dia. Oke, cara menghitung besarnya gaya apung, gaya angkat. Ya, inilah menjadi poin penting dari hukum Archimedes, bahwa benda ketika tercelup ya di dalam zat cair, dia mendapatkan gaya angkat, sehingga kita akan merasa lebih enteng atau berat benda tersebut di dalam air akan menjadi lebih ringan. Oke, baik adik-adik, itu dia penjelasannya. Ya, nah, oke, materi tentang hukum Archimedes atau konsepnya sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan membahas ya contoh soal dalam pengerjaan hukum Archimedes. Oke, baik adik-adik, itu dia penjelasan kakak tentang hukum Archimedes. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Semangat terus belajarnya!